Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Zamul Haq. Di video kali ini ya, ini videonya saya recording dulu. Jadi nanti video ini akan digunakan mungkin kalau Bapak Ibu semua ingin revisit ya atau mengulang kembali apa yang telah disampaikan tadi ketika di sesi pemaparan dan ingin mencobanya lagi seperti itu. Jadi izinkan saya mempresentasikan slide ini ya. Project ini namanya Dapo Vokasi ya atau Dapodik untuk vokasi seperti itu. Jadi agendanya adalah pertama ini kalau slide-nya yang benar ya, harusnya dia ada pembukaan dan sebagainya. Nah, ini yang akan saya record ulang ya, yaitu pengenalan platform Dapo Vokasi. Yang kedua, demonstrasi dashboard dan penggunaannya ketika operasional. Yang ketiga adalah demonstrasi API dan integrasi data. Mungkin ini akan saya buatkan di video terpisah, ya kan? Jadi di video part 1 ini kita akan membahas 3 sesi ini saja. Yang di sesi kedua kita akan khusus membahas demonstrasi API dan integrasi datanya. Jadi Bapak Ibu semua yang mungkin menonton video ini dan berposisi sebagai stakeholder bisa cukup saja di part 1. Nah, namun Bapak Ibu semua yang mungkin berperan sebagai developer, nah bisa langsung skip saja di video part 2 seperti itu ya. Dan juga nanti di sesi aslinya pastinya akan ada sesi diskusi dan penutupan seperti itu. Nah, jadi baik pertama kita akan berkenalan dulu dengan platform Dapo Vokasi. Nah, jadi tajuknya adalah satu data, satu aksi untuk vokasi. Nah, apa sih sebenarnya tujuannya? Kenapa kita harus menyelaraskan data atau mengumpulkan data itu dari masing-masing UPT? Nah, tujuannya adalah pertama memudahkan monitoring dan evaluasi. Seperti misalnya menjawab pertanyaan sederhana, sudah berapa banyak guru yang dilatih, dan itu bisa di-tracking secara real time. Dalam artian kata ketika ada data yang dimasukkan, nah datanya itu otomatis terupdate ya, tidak perlu lagi membuka Excel, tidak perlu lagi menggunakan VLOOKUP dan sebagainya dan sebagainya. Yang kedua adalah untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis data. Nah, misalnya Bapak Ibu semua ingin melakukan pelatihan ya, di situ kan ada cakupannya gitu kan, ada okupansinya, mana yang sudah banyak didiklat, mana yang paling banyak belum didiklat, bidang apa saja, di provinsi apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan juga yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi ya, efisiensi misalnya untuk pemanggilan peserta, karena kita bisa langsung tahu histori dari masing-masing orang, apakah dia pernah didiklat di masing-masing UPT ya, baik itu UPT-nya Bapak Ibu sendiri ataupun UPT-nya yang lain, seperti itu. Dan juga akuntabilitas ya atau kejelasan daripada datanya itu sudah ngelumpuk. Jadi ketika datanya sudah ngelumpuk kita bisa mengelola ya kan mendapatkan sebuah insight seperti itu. Nah, sehingga dikembangkanlah sebuah platform satu data yang pertama ya Bapak Ibu semua bisa diintegrasikan dengan solusi yang sudah ada. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini Bapak Ibu semua. Eh ini yang dikembangkan itu bukan aplikasi untuk diklat, bukan. Tapi aplikasi yang dikembangkan ini adalah aplikasi untuk mewadahi semua data diklat yang ada di masing-masing UPT, ya kan? Yang asalnya itu mungkin datanya masih sendiri-sendiri, sekarang kita gabungkan untuk 3 tujuan yang awal tadi. Apakah ini akan menggantikan aplikasi yang sudah ada? Tidak gitu ya. Karena ini sifatnya integrasi ya, Bapak Ibu semua. Jadi ibaratnya Bapak Ibu semua punya aplikasi, nah nanti aplikasi Bapak Ibu semua itulah yang akan memberikan data ke platform Dapo Vokasi ini. Sehingga kita bisa dapat helicopter view, kita bisa dapat picture gitu, atau gambaran atau potret dari seluruh UPT itu sekarang seperti apa kondisinya berdasarkan data tersebut. Jadi ini tidak akan mereplace solusi yang sudah ada gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu semua menggunakan aplikasinya masing-masing dengan namanya masing-masing, dengan kekhasannya masing-masing, dengan solusinya masing-masing. Akan tetapi nanti silahkan untuk diintegrasikan datanya gitu ya. Nah nanti apa saja data yang diintegrasikan, yang dikirim, dan apa saja data yang bisa dibaca nanti akan kita bahas di next slide gitu ya. Nah, sehingga
seperti itu tadi, seperti saya sebutkan, platformnya menjadi extensible gitu ya, bisa di-extend di solusi Bapak Ibu semua, dan fleksibel. Bukan berarti kita harus pakai aplikasi ini, enggak ya, silahkan pakai aplikasinya sendiri, yang penting nanti, datanya dikirim lewat API, seperti itu. Nah, dengan harapan ya masing-masing UPT dapat melakukan penyesuaian dengan kondisi yang ada. Nah, contohnya Bapak Ibu semua dengan mungkin kita mundur dulu ya ke kenapa sih satu data itu penting gitu. Karena misalnya kita berangkat dari sebuah masalah, misalnya efisiensi pemanggilan peserta. Nah, salah satu contoh masalah adalah proses pemanggilan peserta diklat. Nah, di mana ya kan ini sepengetahuan saya tujuan utamanya adalah memastikan sebanyak mungkin guru ya kan sebanyak mungkin guru mendapatkan kesempatan untuk pelatihan. Nah, misalnya jika guru A sudah dipanggil oleh UPT 1, ya misalnya mungkin kalau di sini di BPL gitu ya atau di KPTK yang besok akan di-running atau kalau pas video ini direcord mungkin sudah hari ini tapi paginya gitu ya. Nah, jika guru A sudah dipanggil oleh UPT 1, ya kan, maka UPT 2 dapat memprioritaskan peserta lain yang belum pernah mengikuti pelatihan. Karena kan capaiannya itu bukan guru yang sering dilatih itu-itu saja, tapi seberapa banyak guru yang sudah dilatih dan otomatis itu adalah orang-orang yang berbeda gitu ya. Misalnya di antara 100 guru bukan yang dinilai bukan 20 yang sering, tapi 100-nya ini sudah berapa banyak yang ikut diklat, apakah masih 20 atau 50 dan seterusnya, seperti itu. Nah, namun ya mungkin proses pertukaran data antar UPT saat ini mungkin masih dilakukan secara manual ataupun di luar sistem. Sehingga misalnya Bapak Ibu semua di BPL, Bapak Ibu semua tidak tahu mana-mana saja peserta yang sudah dilatih di BUE. Nah, mungkin saja nanti ke depannya di BPL akan mengadakan pelatihan yang sebenarnya itu ada juga di BUE gitu kan. Dan Bapak Ibu semua harusnya tidak perlu memanggil peserta yang sudah dilatih di BUE, seperti itu. Nah, sehingga mengurangi efektivitas dalam pengambilan keputusan pemanggilan peserta. Atau kalau boleh saya pinjam bahasanya Pak Hendri, ya jangan lula gitu lah. Lu lagi seperti itu. Nah, contoh permasalahan kedua adalah efisiensi penentuan kelas diklat. Nah, mungkin dari perspektif pimpinan ya seringkali diperlukan pengolahan data terlebih dahulu untuk menentukan pertama misalnya jenis diklatnya. Itu kan apakah upskilling, reskilling dan sebagainya. Kalau ini saya salah mohon dikoreksi. Yang kedua itu mau melatih di bidang keahlian apa gitu. Misalnya Bapak Ibu semua mau melatih di bidang energi dan pertambangan misalnya seperti itu ya. Nah, maka Bapak Ibu semua harus tahu dulu berapa banyak sih gurunya di energi dan pertambangan, berapa yang belum didiklat, berapa yang sudah didiklat, dan siapa saja gurunya gitu ya. Siapa saja gurunya yang di bidang tersebut yang memang belum didiklat. Nah, nanti kita akan demokan di dashboardnya seperti itu. Dan juga asal provinsi peserta. Asal provinsi pesertanya itu dari mana saja. Apakah kita mau memprioritaskan dulu yang memang langsung di wilayah kerja atau yang lainnya dan sebagainya. Intinya di sini pimpinan mungkin butuh suatu picture ya atau suatu gambar gimana sih kondisinya data yang di wilayah kerja dan di bidang binaannya itu sekarang seperti apa. Sehingga untuk penentuan kelas diklat itu akan jauh lebih mudah ketika kita sudah bisa mengcapture data tersebut dan menjadikannya sebuah insight. Nah, maka dibutuhkan sebuah helikopter view yang menyeluruh dari berbagai data yang tersedia. Tetapi di sini saya mohon izin disclaimer, mungkin nanti yang akan saya tampilkan itu berbeda dengan apa yang ada di slide ini karena memang platformnya sendiri masih dalam tahap pengembangan dan saya mohon Bapak Ibu semua bisa memberikan masukan agar solusi yang kami hadirkan itu bukan solusi yang bias ya atau mungkin solusi yang kurang tepat dan kurang mengena. Jadi nanti setelah kami demokan ya, mohon Bapak Ibu semua bisa memberikan feedback kira-kira platform ini kurang apa dan fitur-fitur apa saja yang perlu untuk dibutuhkan. Nah, namun seperti dalam beberapa kasus sebelumnya gitu ya, Bapak Ibu semua, proses ini mungkin masih dilakukan secara manual atau di luar sistem. Nah, hal ini mengurangi efektivitas dalam pengambilan keputusan pimpinan. Nah, sekarang kita akan mencoba mendemonstrasikan dashboard ya kan, dashboard yang publik gitu ya, dan juga dashboard yang private sehingga Bapak Ibu semua bisa langsung mendapatkan insight gimana sih sebenarnya platform ini itu
bekerja. Jadi Bapak Ibu semua untuk mengaksesnya, Bapak Ibu semua bisa klik saja di dapo.ditjenvokasi.id. Nah, di sini di halaman pertama Bapak Ibu semua langsung menemukan data ringkasan ya, statistik dari PTK. Nah, di sini datanya akan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah data untuk guru produktif yang di sebelah sini, yang di paruh kiri sini, dan data untuk yang guru umum. Nah, di Dapodik itu sebenarnya dipetakan menjadi 4 ya. Yang pertama itu guru yang produktif, maksudnya dia yang guru teknis, ada guru yang adaptif, ada guru yang normatif, dan ada guru yang namanya guru bintang gitu ya. Nah, tapi itu kita sederhanakan menjadi dua, yaitu guru produktif dan guru adaptif gitu. Nah, mungkin yang disclaimer dulu, mungkin jumlah datanya itu masih akan terus bergeser karena akan kita update setiap mungkin 1 tahun atau 1 semester sekali akan kita update sehingga datanya itu yang terbaru. Tapi untuk saat ini mungkin ada biasnya juga seperti itu. Nah, jadi di sini langsung di capture ini yang eligible. Eligible itu adalah jumlah PTK yang berusia di bawah 55 tahun, di mana di bawah 55 tahun itu adalah syarat ya, biar PTK tersebut bisa untuk mengikuti diklat seperti itu. Jadi PTK yang sudah didiklat ya dengan data yang terkumpul itu masih 13.000 dengan sebaran yang sekian seperti ini. Nah, lalu di bawah sini adalah year on year-nya gitu ya. Maksudnya dari tahun ke tahun jumlah yang secara nasional, ini masih nasional Bapak Ibu semua. Dan ini masih untuk masing-masing penyelenggara atau UPT. Nah, yang paling banyak yang mana? Nah, misalnya kalau di sini masih diduduki oleh Bispar seperti itu. Nah, ini adalah top 5 bidang ya. Misalnya kalau di sini berarti yang paling banyak itu NA. NA itu berarti datanya salah gitu ya. Nah, nanti untuk detailnya data mana saja yang salah dan sebagainya akan kita diskusikan secara off record saja seperti itu. Nah, ini misalnya paling banyak dia agribisnis dan agriteknologi sekian, bisnis manajemen sekian, pariwisata sekian, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mungkin juga ada pertanyaan di sini, kok di sini ada teknologi dan rekayasa, di sini kok ada yang teknologi manufaktur dan rekayasa. Nah, itu berbeda spektrumnya, Bapak Ibu semua. Nah, nanti mungkin setelah kita berdiskusi, nanti kita bisa sepakati apakah langsung diikutkan yang baru atau yang lama itu tetap dikit. Nah, ini juga by jabatan PTK, misalnya guru mapel, guru, kepala sekolah, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini juga sama, nanti kita akan selaraskan ya. ID kepala sekolah itu kan ada dua, ada yang 20 dan ada yang 92. Nah, nanti itu mungkin bisa dipilih mana, cukup dipilih satu saja, seperti itu. Nah, ini adalah jenis ya, by jenis diklat, by sertifikasi, dan di sini ada yang langsung per provinsi. Misalnya untuk Provinsi Sumatera Utara. Nah, jumlah gurunya berapa yang umum, berapa yang produktif. Nah, penyelenggaranya berapa ini pastinya nanti BPL Medan yang paling banyak. Nah, di sini terdapat sebarannya. Ya, mengikuti kurum mereka teknologi manufaktur rekayasa 77, yang berusia di bawah 55 itu 57, yang sudah diklat itu 0. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mungkin ini kalau nanti bisa lebih banyak dieksplorasi pas di off record seperti itu. Nah, sama juga di sini. Di sini ada menu guru, ya bisa langsung dilihat sebarannya. Ini capture-nya nasional. Kalau kepala sekolah belum, kalau ini per UPT. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu pimpinan semua ada paparan gitu ya. Nah, bisa langsung saja menuju website yang di sini dan langsung di sini terdapat datanya sampai detailnya seperti ini. Jadi kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu semua untuk demo dashboard yang awal. Nah, di part kedua video ini ya, mungkin saya akan menjelaskan penggunaan dashboard yang harus login dulu atau dashboard internal. Oke, sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.